Selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita juga semua. Patut kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan, oleh karena kemurahan, oleh karena kasih-Nya dan pertolongan-Nya. Kita boleh ada di tanggal 30 November 2020 di akhir bulan ini. Patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh dan sebab itu, dalam syukur kita bersama, kita akan ibadah kunci bulan di malam hari ini yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Olga Undoko Uflasa. Mari kita arahkan hati dan kehidupan kita untuk ada di dalam ibadah kunci bulan dan juga ibadah penutupan pelayanan di tahun 2020. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama kita bernyanyi dalam nyanyian rohani nomor 3. Kita bernyanyi ayat yang pertama dan ayat yang kedua, hormat bagi Allah Bapa, dan ayat yang kedua diundang untuk berdiri Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, mulai dari Wik Yerusalem sampai dengan Wik Sion yang berada di kediaman masing-masing. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, dan ayat yang kedua diundang berdiri dan hambanya akan mengambil tempat. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa, hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia, hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kunci bulan yang sekaligus menjadi ibadah penutupan pelayanan tahun 2020, marilah kita memulai ibadah kita berdoa. Ibadah kunci bulan dan penutupan pelayanan tahun 2020 yang kami laksanakan di saat ini, kami hanya peralaskan jadi dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kekuatan penghiburan Roh Kudus hadir menyertai dan memberkati kami sekalian. Amin. Kasih karunia Tuhan menyertai, memberkati jemaat. Amin. Mari kita nyanyikan bersama rohani nomor 21 pada ayat yang pertama. Rohani 21 ayat yang pertama, ku nantikan betapa ya Tuhan datang.
Disilakan duduk kembali. Saudara-saudari jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita bermazmur pujian bagi Tuhan dengan membaca bersama dari kitab Mazmur pasal 121. Kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-8. Kita membaca bersama bagian ini. Perikop ini judulnya adalah Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian siaran 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian mazmur pujian kita. Mari kita sambut dengan nyanyikan bersama nyanyian rohani nomor 2, ayat yang pertama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema. Hai langit bumi bersoraklah semua. Malaikat turutlah memuji Allah. Kemuliaan-Nya tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Di hari yang penuh bahagia ini kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, sebab kita sendiri yang merasakan betapa kasih setia Tuhan tetap menyertai kita dalam perjalanan. Di penutupan pelayanan tahun 2020 dan di ibadah kunci bulan, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang diangkat dari Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya pada pasal 54. Kitab Yesaya pasal 54, kita membaca ayat yang ke-7 hingga dengan ayat yang ke-10. Bila bagian firman dimaksud telah kita jumpai pada Alkitab di tiap tangan kita, dari kitab Yesaya pasal 54 ayat 7 sampai 10. Mendahului kita baca, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah yang besar, kuat dan perkasa, Allah yang hebat pelihara kami sepanjang tahun yang telah kami jalani, Allah yang berpengapa dalam kehidupan kami, sehingga meski kami menemui banyak persoalan di perjalanan kami di dalamnya pandemi COVID-19, tetapi kami tidak dihentikan oleh karena wabah penyakit itu, untuk kemudian kamilah yang Tuhan jumpai tetap datang, tetap memuji, tetap membesarkan nama Tuhan, sampai ketika kami berkata, hari ini dalam sukacita kami, manakala kami beribadah kunci bulan, maka kami juga menutup kegiatan pelayanan, kesaksian persekutuan khusus di kalangan ibadah-ibadah week atau ibadah-ibadah unsur yang kami lakukan.
Kami percaya ketika kami telah menyiapkan diri untuk membaca bagian firman-Mu dari Yesaya pasal 54 ayat 7 hingga dengan ayat 10. Kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus melengkapi kami semua, sehingga baik kami anak kecil sampai dengan lansia, kami semua dari rumah kediaman kami dapat beribadah penuh gembira kepada Tuhan Allah kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca bagian Alkitab yang telah saya sebutkan tadi. Mulai dari ayat yang ke-7 kita baca bersama 3. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bat tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus Tuhan kita sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari jemaat yang Tuhan kasihi, mulai anak-anak sampai kepada lansia dalam jemaat. Menarik sekali bahwa kita ada di penutupan pelayanan, kegiatan pelayanan, kesaksian persekutuan, untuk khususnya pada ibadah-ibadah week dan juga dengan unsur-unsur. Kita mengerti, kita tahu bersama bahwa kita telah mengalami masa-masa yang sangat sukar. Ialah bahwa ketika berada di akhir bulan Maret 2020, ketika dunia dihadapkan dengan pandemi COVID-19, kegiatan-kegiatan dihentikan, tetapi lalu komitmen karena kita mau selalu dekat dengan Tuhan, maka ibadah pun itu digelar, dan memang tidak dibatasi hanya dalam ruang-ruang ibadah gereja, tetapi dilakukan oleh kita di rumah-rumah kediaman kita masing-masing. Hari ini kitalah yang bersyukur karena tidak saja Tuhan yang dapati kita, tapi kita sendirilah yang berkata pada Tuhan, bersaksi pada orang lain bahwa saya telah giat, saya telah melayani Tuhan, saya telah beribadah kepada Tuhan penuh dengan kesetiaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada kata yang terbukti kebenarannya sepanjang sejarah zaman, maka kita bilang ini pasti janji Tuhan. Karena dalam pengalaman kita, kalau ada orang bicara pada kita, kalau ia berkata pada kita, bisa saja saya menerima, tetapi tentu bukan juga diterima oleh orang lain. Hari ini saya bisa menerima, mungkin bulan depan, tahun depan sikap saya berbeda. Tetapi Yesus Kristus ketika bicara berkata pada kita, maka firman-Nya ya dan amin. Karena itu hanya Yesus yang terbukti dalam sejarah zaman, janji-janjinya ya dan amin. Yesaya, Nabi Yesaya,
Ia mengerti apa yang dialami oleh umat. Dan sebagai seorang nabi yang menjadi penyambung lidah Allah, ia bersaksi, ia berkata bahwa Tuhan dalam anugerahnya memang ketika orang salah, ketika Israel tidak taat, ketika mereka tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan, maka murka Tuhan menjadi bagian tidak terpisahkan dari apa yang terjadi pada umat yang telah ia pilih. Tetapi di ayat-ayat yang kita baca, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Nabi Yesaya sedang bicara soal bagaimana pengalaman umat Israel mengalami masa yang sulit dalam hidup mereka, tetapi mereka tidak bisa dihentikan untuk bersaksi bahwa mereka mengalami kasih setia Tuhan yang sangat besar dalam perjalanan kehidupan mereka. Tentang murka, samakah dengan murka orang tua pada anak? Atau murka orang lain pada kita? Allah murka pada Israel yang tidak taat. Dan kita tahu perjalanan Israel sulit. Mereka mesti dibuang ke Babel. Tapi dalam kesulitan yang dialami oleh mereka, ketika Allah murka dikatakan sesaat lamanya saja. Artinya mereka tengah bersaksi bahwa ada waktu mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan itu anugerah yang besar dalam kehidupan umat itu sendiri. Ada bagian dikatakan ketika Yesaya bicara bagaimana pengalaman keadaan di zaman Nuh. Ketika Tuhan telah bersumpah bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Jadi, bicara sejarah hidup, bicara sejarah pengalaman umat pilihan Allah. Dan karena itu, kalau Yesaya bilang soal murka Allah ada, tetapi kemudian kasihnya melampaui murkanya. Kasih Tuhan melampaui murkanya. Demikian pun dalam pengalaman kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita semua baik anak kecil, lalu para pemuda-pemudi sampai dengan kita, mama, bapak, PW, PKB, bahkan lansia dalam jemaat. Kita juga memahami bagaimana karya Allah yang besar. Allah tentu tidak suka kita tinggal diam, bermukim terus dalam dosa, lalu hidup merasa nyaman dengan hidup dalam dosa. Allah tidak suka. Dan jangankan apa kata orang, kita paham apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Ia menyediakan berkat kasih karunia-Nya, kasih setianya Ia untukkan bagi kita. Dan telah kita alami pada sepanjang perjalanan di tahun anugerah Allah, di tahun 2020, berada di era new normal. Kehidupan dengan tatanan baru sedang berlangsung pada kita. Hari ini kita bilang hidup masih ada. Kita melewati masa sulit karena apa? Kasih setia Tuhan. Seperti kata Yesaya, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi apa? Kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Apa yang Tuhan untukkan bagi saudara, bagi kita, bagi keluarga kita, Tuhan bilang Dia kasih dan Dia taruh untuk kita. Dia tidak akan pindahkan itu untuk Dia kasih ke tempat yang lain. Sekali rancangannya untuk kita, maka itu akan berlangsung pada kita. Begitu juga Tuhan katakan, perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara-saudari, Bapak Ibu, anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun kondisi yang kita hadapi, dekatlah selalu kepada Tuhan. Pahami apa yang Dia suka untuk kita kerjakan. Perjanjian damai-Nya Tuhan katakan, Dia untukkan untuk kita sekalian. Diberkati Tuhan kita semua di akhir perjalanan pelayanan kita untuk menyambut anugerah di minggu-minggu Advent, minggu penantian kedatangan Tuhan. Yang dimaksud tentu kedatangan Tuhan untuk kali kedua yang akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kita dengan iringan lantunan pujian kita bersama. Marilah kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 26, ayat yang pertama dan ayat yang keempat, ayat 1 dan ayat yang keempat. Terus dari sorga datangku, kukabarkan kepadamu. Kita menyanyi dengan sukacita sambil kita beri persembahan, karena Tuhan genapkan janji firman-Nya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terus dari surga datangku, ku kabarkan kepadamu selamat dan kesukaan yang untukkan sekalian. Ayat keempat, selamat yang dijanjimu dibawanya kepadamu, supaya kamu masuklah ke rumah Bapa yang dekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk semua pemberian persembahan yang kita kumpulkan di rumah kediaman kita masing-masing. Kita juga berdoa untuk pelaksanaan sidang jemaat ke-11 GKI Sola Gracia yang akan berlangsung besok. Berdoa untuk penyelenggaraannya, untuk panitianya, berdoa untuk pesertanya, dan berdoa supaya pelaksanaan sidang itu berlangsung dengan baik. Lalu kemudian menyambut 2021, kita mengerjakan dengan taat hasil sidang dimaksud. Kita juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan kita bersama dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin di sepanjang tahun ada waktu tertentu kita tidak sehat, kita mengalami saat-saat sakit, atau mungkin sampai dengan saat ini atau saat ini kita sedang sakit. Kita berdoa supaya Tuhan memberi kita pemulihan. Kita berdoa untuk orang-orang tua kita, lansia dalam jemaat yang terus setia untuk beribadah pada Tuhan di tengah kelemahan, keletihan, di tengah kondisi fisik mereka yang mungkin di antara mereka tidak kuat. Kita doakan supaya mereka tetap bersemangat, hidup bergairah, lalu punya pengharapan penuh kepada Tuhan Allah Sang Juru Selamat. Kita juga berdoa untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan percayakan, telah kita lakukan mulai dari bulan Januari sampai di bulan November, supaya Tuhan anugerahnya besar, kita alami berkat pemeliharaannya, dan tentu memasuki 2020 di bulan Desember, Tuhan masih tetap peliharakan kita. Di atas setiap pergumulan kita, marilah kita berdoa seperti doa yang telah diajarkan oleh Tuhan untuk kita sekalian melalui doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus sangat kasihi, mari kita nyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 277 pada ayat yang pertama, Tuhanku segera kan kembali ke dunia. Tuhanku segera kan kembali ke dunia, tak satu pun tak akan tinggalnya. Di pagi cerah pada saat pelangi ditinggalkan sang malaikat. Masih lamakah Tuhanku, umatmu berseru menyanyikan Kristus datang. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita berdiri untuk memohon berkat Tuhan. Mari dalam kasih dan anugerah Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan lanjut kita. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Pergilah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita dalam penutupan pelayanan dan ibadah kunci bulan. Diberkati Tuhan kita semua, Onomi, Reimai, Tuhan memberkati. Demikian ibadah kunci bulan dan sekaligus ibadah penutupan pelayanan di tahun 2020 boleh selesai dan boleh berakhir atas campur tangan Tuhan. Diucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, anak-anak kalian yang sudah ada dalam ibadah ini, mulai dari Wik Yerusalem sampai Wik Sion. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, dan juga disampaikan terima kasih kepada anak-anak tim multimedia yang selalu setia dalam membantu setiap pelayanan
maupun ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati, dan kepada Ade Boas yang sudah mengiringi musik, biarlah Tuhan Yesus juga memberkati. Disampaikan kembali bahwa besok akan diadakan pesta iman sidang jemaat yang ke-11 di Jemaat GKI Solo Gracia Buper Waena. Dimohon kehadiran bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi peserta dari masing-masing week, masing-masing unsur untuk dapat mengambil bagian dalam sidang jemaat yang ke-11 di tahun pelayanan tahun 2020. Demikian, kita akan berjumpa kembali di ibadah lagi minggu kedua Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.